Karena penyebab paling belum turunnya bencana dan bala adalah ketika orang berilmu, ketika pemimpin, ketika tokoh masyarakat orang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Si kom-kom sambin kecak. Kuain bagiku ninta. Penting sembahyang aku mejikir aku saraku engko kalau ika ini rusunna noni endamo penyebabnya Allah turunkan kutukan dan bala bencana. Mulai bahenai Bapak Ibu yang mulia, taringkan si bibiri. Mari berkasih sayang, saling hormat menghormati, saling peduli mempedulikan, saling sayang menyayangi dalam urusan kebaikan. Saya izin TikTok. Izin TikTok dah. Aku ambil. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. BPG zaman-zaman modern ini ya. Izin sih. Baru bukan dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita rahmat dan karunia. Allah berikan kita kesehatan dan umur panjang hingga hari ini kita dapat berkumpul di lokasi BUMK Kampung Gosong Telaga Barat ini untuk kita insya Allah nantinya berzikir dan berdoa bersama untuk memohon kepada Allah agar kampung kita ini diberikan keberkahan, agar kampung kita ini dihindarkan dari segala penyakit, mara bahaya, bala bencana, dan gangguan-gangguan yang bisa membuat masyarakat kita hidup tidak tenang, hidup tidak tentram. Kemudian kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjanjikan syafaat kepada orang-orang yang mencintainya, Nabi yang menjanjikan syafaat kepada orang-orang yang menghidupkan sunnahnya dan ajarannya, Nabi yang menjanjikan syafaat kepada orang-orang yang saling hidup berkasih sayang, saling mencintai, tidak saling membenci, saling silaturahim, tidak saling memutuskan silaturahmi. Maka mudah-mudahan kita semua hendaknya kelak tercatat sebagai umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, dan tidak pula lupa doa kita kepada ulama-ulama sebagai pewaris ajaran beliau. Yang mulia Abuya beserta seluruh keluarga yang kami muliakan, Imam Khatib Bilal yang kami hormati, Bapak Kepala Kampung Gosong Telaga Barat beserta seluruh perangkatnya. Begitu juga BPG beserta seluruh anggota,
bapak-bapak, para tuan guru, ustadz-ustadz, orang tua kami, hadirin dan hadirat sidang jamaah zikir dan doa tolak bala yang dimuliakan oleh Allah. Kita sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap tahun, ada kegiatan atau momen berdoa untuk menolak bala. Pertanyaannya adalah, kenapa bala itu ditolak? Karena bala itu membuat susah. Siapapun kita manusia, tidak ada kita yang mau disusahkan, apalagi oleh bala atau bencana. Hadirin yang mulia, apakah Allah menurunkan bala kepada suatu kampung itu karena diturunkan secara tiba-tiba, atau diturunkan itu sebagai bentuk teguran atau sebagai bentuk balasan atas perbuatan-perbuatan kita? Makanya hadirin yang mulia, sedikit dalam kesempatan ini untuk bahan renungan kita bersama, tanpa terkecuali ayat tadi yang kami bacakan itu jelas menceritakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura, dan jikalau sesungguhnya penduduk satu kampung. Siapa penduduk satu kampung itu? Pemimpin. Apalagi? Tokoh masyarakat. Siapa lagi? Tokoh pemuda. Siapa lagi? Seluruh masyarakat, baik yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, baik dia sebagai tokoh atau bukan sebagai tokoh, itu dikatakan penduduk satu kampung. Amanu wattaqau, mereka itu benar-benar beriman, kata Allah. Artinya betul-betul meyakini keberadaan Allah dan kebenaran Rasulullah, betul-betul beragama secara yakin, hakul yakin, tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Lalu kemudian wattaqau, penduduk kampung itu bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, zakat bagi yang mampu dibayarkan. Kemudian bertakwa untuk tidak mengerjakan larangan-larangan Allah. Zina ditinggalkan, judi ditinggalkan, minum khamar atau minuman keras dihilangkan. Apalagi misalnya penipuan ditinggalkan. Maka balasannya lafatahna alaihim, akan kami bukakan, kata Allah, kepada penduduk kampung itu barakatin, keberkahan-keberkahan. Minas samai, baik yang turun dari langit, wal ardi, atau yang akan timbul dari bumi. Nah, hadirin yang mulia, artinya bahwa kalau iman dan takwa ini kita jaga, maka berkahlah hidup kita. Yang punya sawit, berkah kehidupannya. Yang punya dagangan, berkah dagangannya. Yang punya usaha lain, berkah hasil usahanya. Syaratnya dua, iman dan bertakwa. Maka oleh karena itu, bagaimana kita beriman ini? Bagaimana supaya iman kita ini terjaga? Bagaimana supaya iman kita ini baik dan bagus? Maka salah satu caranya adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu-ibu?
Karena Nabi kita Muhammad mengatakan begitu. Apa kata Nabi kita Muhammad? Perbaharilah iman kalian dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Orang yang lidahnya menyebut la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, lalu hatinya mengingat Allah, akan kebesaran Allah, tahu dia Allah itu maha kuasa, kita ini lemah, tidak berdaya. Tahu dia Allah itu kehendaknya yang berlaku, kita ini tidak punya kehendak sesungguhnya. Tahu dia bahwa Allah mengetahui segala perbuatan hambanya, maka orang-orang inilah yang imannya baik. Lalu bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Takwa yang paling nampak itu contohnya adalah sholat. Perintah Allah yang paling besar dalam hidup kita itu sholat. Jadi iman ini kita perbanyak dengan zikir. Takwa ini kita nampakkan dengan tidak pernah meninggalkan sholat. Maka insya Allah kampung kita berkah, hidup kita berkah, usaha kita berkah. Tapi kalau iman tidak kita pedulikan, iman anak-anak kita tidak kita pedulikan, apalagi misalnya sholat anak-anak kita tidak kita perhatikan, maka inilah Bapak Ibu, penutup ayat ini mengatakan walakin kadzabu, tetapi jika penduduk kampung itu berdusta. Berdusta ini bagaimana? Mendustakan agama. Kita Islam tapi tidak menampakkan perbuatan seorang muslim. Kita Islam tapi tidak melakukan perintah-perintah agama Islam. Kita Islam tapi yang nampak adalah perbuatan yang mencoreng nama-nama Islam. Maka inilah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan kami jatuhkan kepada mereka, kata Allah, siksaan dengan sebab perbuatan mereka. Jadi ibu, bapak-bapak yang mulia, kesimpulan dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bala itu apapun bentuknya. Bala itu apapun bentuknya, gempa bumi, badai, apalagi misalnya kebakaran, sebuah bentuk bala lah, itu sebabnya dari kita. Bima kanu yaksibun, karena yang telah kita perbuat dahulu. Maka kita ingatlah Bapak Ibu yang mulia, umat Nabi Saleh diberikan oleh Allah bala atau bencana karena mereka mengganggu Nabi Saleh, yaitu mengganggu onta Nabi Saleh. Maka balanya umat Nabi Saleh ini, turunlah petir tidak berhenti, turunlah hujan tidak berhenti, sehingga semuanya habis tenggelam hancur. Kenapa? Perbuatan mereka mengingkari Nabi, mengganggu Nabi, mengganggu amanah Allah kepada Nabi Saleh, yaitu onta betina. Nabi Lut alaihi salam, ibu-ibu, Nabi Lut, negerinya dihancurkan oleh Allah dengan cara faja'ala 'aliyaha safilaha, yang bawah menjadi atas, yang atas dibalikkan ke bawah. Kira-kira malah cara kita dibalik mau kampung nih, dibalik. Si tuh tanah menjadi babo, si babo ndai menjadi tuh, dibalik. Yang penting bantah kare Bapak Ibu yang mulia, kare dosa umat Nabi Lut, zina bebas, zina sejenis. Ini umat Nabi Lut. Yang khawatir kita ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia, ini zaman nabi-nabi, Lut dan nabina.
Geluh dan Nabi Lut. Tapi oleh Allah kena dohakan umat ni dibalik kampung na. Maksudkan atau henna Lot dan Nabi na sendi, Lot dan na mula cara kita kehangken ni. Nabi Saleh hendi dan Nabi na. Nabi Syuaib gelah kampung na Madian. Turun bencana, kare bencana na kemarau panjang. Kare disuan kare manggeluh. Disuan pagi mati, disuan gandum mesong. Beternak mati. Kare dosa umat Nabi Syuaib. Dosa umat Nabi Syuaib kecurangan ekonomi. Malah menokoh kecaya lebih kena timbangan. Malah menjaga kecaya kurangi timbangan. Ini menyebabkan ekonomi tidak berkah. Haji mau waktu tunai Bapak Ibu yang mulia, kerahatana kare pula menjadi. Padahal Nabi nandiren. Hendak kita Bapak Ibu yang mulia, Nabi tauran ngilot genden geluh wak kita. Ulama tapi orang ni 3 yang kira-kira mula kita miru mendoa, Tuan Guru doakan mau kami begini begini. Orang ni 3. Si sepuh-sepuh na orang ni ngelot. Dia batu korong mak ni ngelot, dia tanah merah mak ni ngelot, dia singkil orang ni ngelot. Dia keluar pergi gimang, mikir kita miru doa. Maka cara anda Bapak Ibu yang mulia anda sebagai penutup sesama mu kita. Kuna sesama nen saling menjaga, saling memperhatikan. Ulang lot nenge kita menjaya-jaya membeda-beda. Ontang ngo kami gecik ngin ta. Mo keca gecik ngo kita. Si malak cocok na peringatkan. Si orang tepatnya nasihati. Karena kita manusia isepeh. Nasim kitab na kapal na. Orang sempurna. Ontang kita malaikat. Nafsu jahat. Ontang kita nabi. Ontang kita aulia-aulia Allah. Maka nasa kita sesama. Bagaimana pimpinan masyarakat minta iya. Bimbinglah masyarakat itu untuk patuh taat di jalan Allah, asa berkah agama ta dan hidup ta, maju kampung ta. Serikat karena sepekat, sepekat karena serikat. Serikat ena gelahna masyarakat, mela ora serikat ontang masyarakat. Jadi oleh karena ini Bapak Ibu hadirin yang mulia, saling mau kita jaga menjaga. Lot kita ira anak-anak tenda mau usia-usia sekolah, usia belajar kan. Orang yang belajar. Kita dokton. Buka belajar kok buka. Siap loh sekolah agama, mengaji mi TPA. Sakune toh nagiak numah cara sumbayang nawak menumbayangkan rentuana. Antalot anak tadi sapo nola bapak-bapak yang mulia. Koang kena sumbayang. Anjurkan sumbayang. Kalau masyarakat tanola main kegiatan-kegiatan yang merusak agama, pesengetkan. Karena penyebab paling belum turunnya bencana dan bala adalah ketika orang berilmu, ketika pemimpin, ketika tokoh masyarakat orang lot menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Si kom-kom sambin kecak. Kuain bagiku ninta. Penting sembahyang aku menjikir aku saraku engkau kalau ika ini rusunna noni endamo penyebabnya Allah turunkan kutukan dan bala bencana. Mulai barenai Bapak Ibu yang mulia, taringkan si begini. Mari berkasih sayang, saling hormat menghormati, saling peduli mempedulikan, saling sayang menyayangi dalam urusan kebaikan.
Si salah langkah percepat langkahnya. Si salah dalam tunjukkan dalamnya. Si salah kerajo hentikan si salahna. Sama-sama kita berjamaah bersama-sama mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang dapat kami sampaikan, kita berzikir dan berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita. Isi kita, masyarakat ta, anak-anak ta, kampung ta, usaha ta, agama ta, asa kami masjid ta, untuk bekas kak beribadah, kami memang bekas anak-anak ta mengaji, semangat kalaki, semara iya, dan bagaimana asa bahagia rumah tangga ta masing bermasing. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hendak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali istighfar. Istighfar hendak diampuni Allah ta'ala. Karena doa malah kita panjatkan, tapi kita toh mengembah dosa, tidak diterima oleh Allah. Ancapune dalamna istighfar mau kita luwe. Ingati dosa, ingati kesalahan. Dan harapan kami dalam kita menjikir Bapak Ibu yang mulia, sebelum selesai ulang kita mengundang. Sebelum selesai doa, ulang kita mengundang. Udah saya begini, mulai sama-sama kita tenang, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam doa, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mulai hendi menjikir, hendi mengundang, hendi mendoa, hendi mengkosik, ini seolah-olah kita percirahkan ya Allah ta'ala, orang kita serius, orang kita situhu. Jadi miranya Allah hendak satu kelihatan kita, karya kita satukan, kita lakukan mengirami Allah. Asal jauh dari bala bencana, desing dengan rahmat dan karunia. Nah, makanya sama-sama kita ikuti. Ibu-ibu ikuti, pelan-pelan jadi. Yang penting membaca semua, supaya kita dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.